Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salgiem SPD, mahasiswi PPG 2022 di UIN Sultan Toha Jambi. Baiklah, kami akan memenuhi tugas dalam video pembelajaran. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mari anak-anak semuanya kita menyanyikan lagu Kitab-Kitab Allah. Kitab Allah yang keempat, pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Hei, itulah kitab-kitab yang wajib kita amalkan sampai di akhir zaman. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan untuk Nabi akhir zaman. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf adalah sebagai berikut. Kalau suhuf, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan isinya sangat simpel. Sedangkan kitab, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara, Yazburu, Zab, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagai ulama menyebutnya
Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, setelah Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik, zamir, lagu, dan mizmor, mazmur, merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi atau nyanyian, pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nama-nama lain dari Al-Quran: Al-Huda artinya Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. B. Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. C. As-Sifa artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. D. Az-Zikir artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. E. Al-Kitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Adapun isi kandungan Al-Quran adalah sebagai berikut: A. Akidah atau keimanan. B. Ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. C. Akhlak seseorang hamba kepada Khalik, kepada sama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Tarikh, yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. F. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut: A. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. B. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. D. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia menyimpangkannya. E. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Perilaku mulia bagi orang yang beriman
kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akhirnya tidak murni lagi sebab dicampurkan dengan ide-ide manusia di zamannya. 2. Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai umat muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman dengan selain Al-Quran. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.